Kuburan itu terletak di ujung sebuah desa. Setiap malam, kegelapan seperti menggelegar menaungi tempat itu. Orang-orang takut mendatanginya lantaran mengira tempat itu angker, dan jadilah kuburan itu hanya didatangi orang ketika ada penduduk yang meninggal dan dimakamkan di sana. Namun anehnya, Pak Bejo, sebut saja begitu, justru mendirikan sebuah rumah mewah di dekat kuburan itu. Ia praktis tak memiliki seorang pun tetangga. Dan lebih anehnya lagi, rumah mewah itu ia dapat lantaran uang hasil kerjaannya sebagai penggali kubur, di kuburan itu juga. Orang-orang bertanya-tanya, karena kekayaan itu memang betul sebuah pencapaian yang aneh bagi Pak Bejo. Berapa banyak penghasilannya yang biasa didapat seorang tukang gali kubur dalam sebulan? Namun, di balik pertanyaan dan kecurigaan itu, orang-orang lebih memilih diam lantaran sadar bahwa bantuan Pak Bejo memang mereka butuhkan jika suatu saat ada keluarga yang meninggal. Mereka menganggap kekayaan itu datang sebagaimana nama lelaki itu, Bejo, sebuah keberuntungan belaka. Pada suatu hari, seorang tokoh agama yang dihormati banyak orang di desa itu meninggal. Kematian orang soleh memang seringkali jadi kesedihan anggota masyarakat. Maka, di hari kematian tokoh agama yang dikenal sebagai kiai itu, desa itu diliputi kemurungan. Orang-orang terlihat kalau tak menangis hanya berdiam diri meratapi kehilangan yang amat sangat itu. Dan seperti biasa, liang lahat lelaki itu digali Pak Bejo, jenazahnya dimakamkan di siang hari. Akan tetapi, di malam harinya, sesuatu yang amat tak biasa terjadi. Terdengar jelas dari arah kuburan itu, terdengar suara sholawat yang membuat warga terbangun di tengah malam. Mereka kaget seketika, maka dengan mengumpulkan segenap keberanian juga kenekatan. Beberapa orang memutuskan mendatangi kuburan itu. Sesampainya di sana, betapa kagetnya mereka ketika sedang melihat Pak Bejo berkeringat sekujur tubuh, menggali kembali kuburan kiai itu. Oleh orang-orang, ia diteriaki lantas dibawa ke tengah-tengah desa, di hadapan banyak orang. Di hadapan banyak orang itu, Pak Bejo malu habis-habisan. Kecurigaan warga yang selama ini dipendam telah terjawab. Pak Bejo mengaku, setiap kali ada jenazah yang dikuburkan, malam harinya ia menggali kembali kuburan itu. Mengambil sehelai rambut jenazah sebagai syarat untuk memakai pesugihan. Namun, rencana iblis Pak Bejo itu telah gagal akibat niatnya yang tak lazim sama sekali terhadap jenazah orang soleh. Maka di malam itu, setelah dipermalukan dan sambil menangis, Pak Bejo mengakui kesalahan-kesalahannya. Ia, tidak bisa tidak, juga diseret ke kantor polisi dan dipenjara.